konser boy group K-pop naungan SM Entertainment, NCT Dream kembali hadir mengguncang Gelora Bung Karno. Festival Budaya Betawi Lebaran Tenabang 2024 sukses digelar dengan meriah. Kemacetan akibat antrian kendaraan kembali terlihat di depan Kemendagri Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bagi para penggemar otomotif, pameran bus terbesar se-Asia Tenggara ini menjadi pameran yang menarik dan dapat dinikmati selama 3 hari. Taman Ismail Marzuki, destinasi wisata kekinian yang dapat Anda kunjungi di akhir pekan bersama keluarga. Selamat pagi Morning People, Morning Sight akan menemani Anda dengan berbagai berita terkini, teraktual, dan tentunya menarik untuk diperbincangkan. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Trinitas Marbun, ini dia Morning Sight selengkapnya. Berita pertama, konser grup K-pop SM Entertainment kembali hadir di Jakarta. Ini adalah konser pertama grup NCT Dream di tahun 2024 setelah sebelumnya melakukan konser SM Town bersama dengan artis SM Entertainment lainnya. Tentu saja konser ini sudah ditunggu-tunggu oleh NCT Gen Indonesia. Bagaimana suasana langsung di venue konser? Ini dia liputannya khusus untuk Anda. NCT Dream kembali menggelar konser grup di Indonesia sebagai rangkaian tur dunia mereka yang bertajuk The Dream Show 3 Dreamscape pada Sabtu 18 Mei 2024 tepatnya di Gelora Bung Karno. Aku seneng banget, terus super excited ya, namanya juga ketemu banyak gitu, terus ya langsung buru-buru nabung. Susah banget. Sebenarnya aku sempat award juga, tapi gak dapet, akhirnya aku dapat dari Just Tip-nya sendiri. Aku seneng banget ya, jujur, karena ini tahun kedua aku ketemu Dream, jadi seneng banget. Jujur susah banget karena aku juga termasuk yang ngincar Dream juga, jadi susah banget karena itu langsung habis. Terus abis itu juga nggak restock, jadinya kayak perjuangannya ada banget gitu. Cuman kalau misalnya dilihat dari section aku, itu aku bilang lumayan gampang. Kemeriahan konser tersebut ditandai dengan ramainya antrian para penggemar yang sudah tidak sabar ingin menikmati konser. Berbagi freebies, dan ada pula penggemar yang mengadakan project untuk salah satu member NCT Dream yang tidak akan hadir dalam konser tersebut. Jadi awalnya konser ini kan 7 member ya asalnya, cuman kayak Hamin 1 bulan itu di-announce kalau 1 member itu sakit, jadi dia nggak bisa buat join ke konsernya. Nah, tapi kan dia juga pasti punya banyak fans kan, sama kayak member lainnya. Akhirnya kita berencana buat gimana caranya biar fans-fansnya itu nggak sedih banget. Akhirnya kita tuh bikin project itu bagi-bagi bunga. Ada sekiranya 36 lagu yang akan disuguhkan untuk para penggemar. NCT Dream siap mengguncang GBK dengan performance api mereka. Salah satu budaya yang masih terus ramai di kalangan masyarakat dengan cara pelestariannya yang mengundang banyak orang. Kali ini terdapat di depan Kecamatan Tanah Abang, yaitu Festival Budaya Betawi. Bagaimana keseruan festival tersebut? Mari kita simak beritanya berikut ini. Festival budaya sudah menjadi hal yang tidak asing dilakukan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan dari suatu daerah. Pada 11 Mei 2024, tepatnya di depan Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sedang berlangsung acara Lebaran Tenabang 2024 yang merupakan festival budaya Betawi dengan membawakan tema Sukses Tenabang untuk Indonesia. Dengan diadakan kegiatan Lebaran Tenabang ini, alhamdulillah harapan kita bisa saling menjalin silaturahmi dan kerjasama antara sesama warga, sesama pecinta seni, sesama pecinta kuliner, ada juga di sana. Kita bisa bertemu kangen di sini, kita saling bisa menyampaikan aspirasi, atraksi, seperti yang tadi kita lihat di sana. Kegiatan ini didukung oleh Sudin Kebudayaan Kota Jakarta Pusat. Ramai orang-orang yang hadir ke sini untuk menikmati berbagai macam hiburan seni khas Tanah Abang, hingga aneka macam kuliner yang menggugah selera. Lebaran Tenabang
Kalau yang menarik sih ya dari kegiatan Lebaran Tanah ini, Tanah tuh punya kearifan lokal tersendiri. Contohnya kayak tadi pagi tuh ada lomba menguliti kambing atau ngeset kambing. Dan juga selain itu ada atraksi silat, terus ada gambang kromongnya juga, dan banyak deh kuliner-kuliner khas Betawi di Tanah Abang juga ada banyak gitu. Kalau buat Ayu sih sudah cukup ya, kayak ada setarian kebudayaannya juga, lomba siset kambingnya juga, semuanya lengkap ya di sini. Kemacetan masih menjadi permasalahan lalu lintas yang tidak pernah ada habisnya, terutama di daerah ibu kota. Sudah ada rekan saya Bunga Respati yang akan melaporkan langsung kondisi lalu lintas di U-turn Jalan Raya Pasar Minggu. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Pasar Minggu dan di belakang saya tengah terjadi kemacetan akibat antrian panjang para pengendara yang ingin memutar balik di U-turn depan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemacetan karena U-turn tersebut tentunya menghambat lalu lintas. Karena Jalan Raya Pasar Minggu merupakan jalan penghubung dari Jakarta Selatan menuju Kalibata. Banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang kerap mengeluhkan adanya U-turn tersebut. Pasalnya, U-turn sepanjang Jalan Raya Pasar Minggu tidak hanya satu, melainkan ada 6 U-turn. Pemerintah pun tengah melakukan penutupan bertahap kepada beberapa U-turn agar dapat mengurangi kemacetan yang rencananya akan berakhir di bulan Juni mendatang. Itu dia yang dapat saya laporkan. Saya Bunga Respati kembali ke studio bersama Trinitas. Bagi para bismania, kalian dapat menikmati pameran autobus terbesar se-Asia Tenggara yang diselenggarakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini, salah satu rekan saya Adelina akan melaporkan langsung untuk Anda. Halo morning people, saat ini saya sedang berada di pameran bus terbesar se-Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh PT Global Expo Management Indonesia di J-Expo Kemayoran. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari 15 sampai 17 Mei 2024. Kegiatan ini berisi pameran transportasi dan juga kendaraan, mulai dari spare part, terus juga motor, sampai dengan bus-bus listrik dari berbagai negara. Dan pameran ini dibuka untuk khalayak umum, dan kalian dapat mengakses registrasinya melalui akun Instagram @busworld.c dan kalian dapat menikmati pamerannya selama 3 hari. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan dan sampai jumpa. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, the art of craftsmanship. Indonesia terkenal akan harum dan kualitasnya. Warisan budaya, kekayaan Indonesia, persembahan bagi raja, rasa khas negeri tercinta, hadir dalam teh baru Japana. Bumi Pertiwi hasilkan teknik mat berkualitas tinggi. Ya, dulu minuman para raja. Jadi hanya 10% dari pucuk daun teh itu sebenarnya pucuk berkualitas. Itu diekspor ke seluruh dunia. Sekarang ada di Tajabana. Try this. Cita rasa teh Indonesia. Dari Wingsput. Ini tangan ayah dan ini tangan ibu. Kita selalu tos.
Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi. Tos! Temukan, obati, sampai sembuh. Masih bersama saya Trinitas di Morning Side. Setelah menyimak beberapa berita sebelumnya, kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan memberikan informasi yang tidak kalah penting, yakni pengenalan serta pencegahan awal terhadap autisme pada anak, bersama dengan Kak Ratna Dwi Setiawati, AMD, OT selaku ahli okupasi terapis. Halo Kak Nana. Ya, halo. Sepertinya kan banyak ya Kak Morning People yang belum kenal nih kakak siapa. Mungkin bisa nih kakak kenalan sama Morning People yang ada di rumah. Ya, salam kenal ya. Aku Ratna nih di sini sebagai okupasi terapis di Klinik Tumbuh Kembang Anak di Sandbox di Pondok Gede. Sebelum kita masuk nih Kak ke pembahasan kita yang lebih dalam, aku dan mungkin banyak nih Kak Morning People yang belum tahu sebenarnya autisme itu apa sih Kak? Mungkin Kak Nana bisa jelasin nih secara singkat ke kita. Ya, sebenarnya kondisi autisme itu adalah kondisi seorang anak yang memiliki kelainan fungsi otak gitu ya, sehingga yang terlihat itu adalah gangguan dalam komunikasi, interaksi, dan juga perilakunya, begitu. Oke Kak, berarti kan autisme ini kan bisa terjadi nih dari masa kehamilan ataupun 1000 hari kelahiran ya Kak? Ya, sebenarnya penyebabnya itu belum bisa dipastikan banget sih apa penyebab utamanya gitu ya. Tapi faktor resiko ya mungkin kita nyebutnya masih faktor resiko ya karena masih belum bisa dipastikan penyebab utamanya itu karena apa ya? Apakah karena beda ya, autisme itu kan bukan kondisi sakit gitu ya. Kalau sakit kayak pilek, kayak batuk itu kan bisa jelas penyebabnya kayak virus atau bakteri gitu. Tapi kalau autisme itu kan bukan, sehingga sebenarnya penyebabnya itu belum bisa dipastikan apa, tapi faktor resikonya bisa diinformasikan memang gitu. Oke Kak, kalau misalkan terkait dengan ini Kak, mengapa calon bayi atau bayi itu bisa berkondisi autisme dan gimana cara orang tua itu mengenalinya? Oke, memang ada beberapa faktor resiko ya, bisa kita lihat dari fase kehamilan, faktor kelahiran atau setelah kelahiran. Kalau dari fase kehamilan itu memang faktor resikonya bisa jadi mungkin karena faktor makanan yang dimakan itu adalah kandungan dengan timbal yang lumayan besar gitu ya. Makanan yang dimakan oleh si ibu yang sedang hamil itu bisa menyebabkan, atau terpapar radikal bebas, misalnya si ibu ada di lingkungan yang kurang bagus secara udaranya, misalnya di situ terpapar banyak asap rokok lah atau bahan kimia lah, itu bisa menyebabkan faktor risiko yang mungkin saja menyebabkan gitu. Atau di faktor kehamilan lain, misalnya si ibu mengkonsumsi obat gitu. Biasanya minum obat itu kan memang nggak boleh tanpa anjuran dokter ya kalau lagi kondisi hamil ya, itu memang harus diperhatikan. Dan juga kondisi mental psikologi si ibu ketika sedang hamil itu juga lumayan menjadi faktor risiko. Oke Kak. Kalau misalkan nih setelah kita tahu pencegahan maupun pengobatan tersendiri, nah gimana sih Kak pencegahan ketika masih dalam kandungan dan ketika bayi itu sudah lahir? Nah,
Sementara ketika kita sudah bisa mencegah dari faktor risiko pada saat kehamilan, kita lihat lagi ada faktor risiko lagi yang mungkin saja bisa menjadi penyebab ketika anak itu nantinya misalnya dalam kondisi yang autisme ya, atau kita bilangnya autis spectrum disorder gitu lah ya. Nah itu bisa jadi di faktor setelah kelahirannya. Tuh pertama pada saat proses lahirnya ya, misalnya proses lahir itu lahirnya agak beresiko, misalnya dia itu bayi prematur gitu, atau dia itu dengan bayi dengan lahir berat yang sangat rendah. Nah itu kan butuh nutrisi yang juga baik dan segala macam, itu bisa jadi resiko juga. Nah setelah dari faktor kehamilannya dia bisa kita hindari faktor resikonya, faktor kelahirannya juga bisa kita hindari, masih ada satu lagi kemungkinan terpaparnya, yaitu di faktor setelah kelahiran, yaitu fase dia ketika sudah lahirnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara penanganan menghandling anak bayinya itu. Kalau misalnya handlingnya nggak tepat, terus juga memberikan input stimulasinya nggak tepat, bisa aja beresiko untuk dia nanti jadi autisme gitu. Apalagi di eranya sekarang ini kan, eranya udah apa ya, digital gitu ya, bahwa anak autisme itu mengingat dari tadi definisinya kan anak dengan gangguan komunikasi dan interaksi dan sosialisasi. Ketika dari lahir dia tidak diajak interaksi, komunikasi, sosialisasi, ya gimana dia mau tahu? Nah itu bisa aja menjadi faktor resiko. Balik lagi ya, faktor resiko, bukan penyebab, belum bisa ditentukan penyebab utamanya. Oke Kak, berarti ada cara handling tersendiri ya Kak untuk mengurus anak yang memiliki autisme? Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih Kak caranya? Ya, pertama untuk menentukan anak ini tuh autisme atau enggak ya, pertama itu kita memang harus screening dulu nih kepada tenaga ahli terkait gitu ya. Bisa ke dokter, bisa ke terapis tumbuh kembang, bisa ke psikolog gitu. Nanti setelah kita ketahui bahwa emang benar anak kita ini terdiagnosa autisme gitu, lalu harus apa? Pertama memang penanganan utamanya adalah terapi. Dia harus terapi memang. Kenapa perlu diterapi? Karena si anak autisme ini memiliki kelainan fungsi otak yang berbeda dengan juga anak yang lain. Jadi kayak kemampuan komunikasinya itu kan nggak selancar anak dengan tanpa diagnosa autis gitu kan. Jadi memang butuh terapi itu untuk mengajarkannya karena harus penanganan khusus gitu. Nah terapinya apa aja yang perlu diberikan itu kita kembalikan lagi dari kondisi autismenya. Autismenya separah apa? Semakin parah ya pasti akan lebih banyak membutuhkan terapi itu. Apakah terapi sensori integrasi kah? Apakah terapi bicara kah? Atau behaviornya kah? Nah, itu akan nanti dilihat dari kondisi anaknya sebenarnya separah apa sih. Gitu. Oh, kalau misalkan tahapan autisme ini berarti ada levelnya gitu ya Kak? Iya memang ada bukan level ya, lebih ke responnya dia tuh nanti menentukan tingkat keparahannya gitu ya misalnya. Karena biasanya ditandai anak-anak yang kecurigaan kita terhadap autisme itu dicurigai dari anaknya itu nggak bisa merespon ketika dipanggil, nggak ada ketertarikan interaksi sama orang lain, belum memiliki kemampuan praverbal skill gitu. Seperti itu. Jadi kayak bahasa sekarang disebut introvert gitu loh ya Kak? Suka tertutup Ya, gitu, nggak terbuka sama orang lain. ya kalau introvert itu kan lebih kepada orang itu sebenarnya bisa ngomong cuman nggak mau cerita misalnya. Ya. Kalau ini tuh dia kondisi yang dia tuh belum bisa ngomong, belum bisa tahu bahkan untuk mentransfer apa yang dia inginkan kepada orang lain dia belum tahu gitu. Makanya dia disebutnya memiliki gangguan fungsi otak berkaitan tentang interaksi sosial dan komunikasi. Terkait penanganan nih Kak, penanganan terapisnya apa aja sih Kak yang biasanya dibutuhkan? Ya, pertama memang kita lihat level sensorinya tuh, sensor integrasi. Ya, itu pertama kita akan melihat anak ini tuh termasuk anak yang apa nih, hipersensitif atau hiposensitif. Karena biasanya anak autisme itu atau spektrum ya, kita sih bilangnya spektrum disorder, autisme spektrum disorder gitu. Dia memiliki kecenderungan untuk hipersensitif terhadap sesuatu input atau hiposensitif. Ditandai anak yang hipersensitif itu berarti takutan nggak mau mencoba sesuatu. Anak hiposensitif dia sangat suka, malah terlalu suka, jadi nggak mau berhenti. Nah, ketika hal itu nggak balance, itu nanti akan mempengaruhi kemampuan dia untuk menerima input yang lain. Nah, itu pertama harus dilihat ya. Dilihatnya dari apa? Dari terapi sensori integrasinya. Lalu dilihat di perilakunya. Perilakunya itu bagaimana? Apakah dia merespon ketika dipanggil nggak? Atensinya gimana? Duduk tenang bisa enggak? Mengerti instruksi bisa enggak? Itu kita lihat tuh. Kalau itu dia belum oke, dia berarti membutuhkan terapi perilaku atau behavior terapi. Lalu kalau misalnya sudah lihat, oh sudah oke nih, dia sudah bisa nih ngikutin orang ngomong,
tapi dia nggak ngerti apa yang diomongin misalnya. Oh berarti dia sudah mulai bisa untuk mengikuti kelas terapi bicara gitu. Oke Kak. Kira-kira Kak, ada nggak sih Kak pesan nih buat morning people yang mungkin memiliki keluarga dengan kondisi autisme supaya mereka bisa menerima kondisi mereka sekarang? Ya, pertama jangan menolak dengan ciri-ciri dan tanda-tanda serta perbedaan anak kita dari anak yang lain. Jika sudah terlihat berbeda, lebih baik dilakukan screening atau pemeriksaan. Semakin cepat dilakukan pemeriksaan, akan semakin cepat memberikan kesempatan kepada si anak tersebut untuk recover dari kondisinya yang sekarang, menjadi lebih baik gitu. Satu itu. Terus kedua adalah jangan merasa kecil hati jika disarankan untuk terapi, karena sesungguhnya terapi itu adalah hal yang memang dibutuhkan oleh anak. Dengan terapi yang baik, anak itu akan memiliki kemampuan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, karena anak itu harus memiliki atau mendapatkan gitu ya, mendapatkan kelas individual berdasarkan kemampuannya dia sendiri. Oke Kak, obrolan edukatif yang benar-benar ngebuat aku makin terbuka sih Kak tentang autisme. Oke morning people, itu dia informasi tentang seputar kesehatan anak yang bisa kami hadirkan bersama narasumber kita. Terima kasih banyak anak-anak sudah mau menemani aku dan juga morning people. Karena setelah ini akan ada informasi menarik lainnya untuk Anda. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Indonesia terkenal akan harum dan kualitasnya. Warisan budaya, kekayaan Indonesia, persembahan bagi raja, rasa khas negeri tercinta, hadir dalam teh baru Japana. Bumi Pertiwi hasilkan teknik mat berkualitas tinggi. Ya, dulu minuman para raja. Jadi hanya 10% dari pucuk daun teh itu sebenarnya pucuk berkualitas. Itu diekspor ke seluruh dunia. Sekarang ada di Tajabana. Try this. Cita rasa teh Indonesia. Dari Wings Food. Ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi. Tos! Temukan, obati, sampai sembuh. Tidak terasa, sudah hampir 30 menit bersama dengan Morning People. Untuk itu,
kami sudah menyiapkan berita terakhir yang akan kami sajikan, sebuah rekomendasi lokasi wisata untuk kamu yang ingin berjalan-jalan di Jakarta. Sebelum kami akhiri, saya Trinitas Marbun dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Taman Ismail Marzuki, salah satu destinasi wisata di Cikini yang selalu menjadi pilihan warga Jakarta dan sekitarnya. Karya-karya seni yang ada di dalamnya tidak pernah habis dan terus menarik perhatian banyak orang. Taman Ismail Marzuki resmi berdiri sejak 10 November 1968 yang diresmikan oleh Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jenderal Marinir Ali Sadikin. Di sini, morning people dapat merasakan berbagai macam wisata dan juga suasana, mulai dari menikmati karya seni seperti pertunjukan seni teater, musik tradisional, hingga sekedar duduk-duduk santai sambil menikmati bangunan gedung arsitektur Taman Ismail Marzuki yang tentunya sangat unik. So far sih baru 2 kali kesini, karena bangunan-bangunannya yang instagramable, estetik, dan suka banyak kesenian-kesenian yang ada di sini sih. Kayak tarian-tarian dari berbagai macam grup kan gitu. Suka latihan di sini, jadi banyak inovasi-inovasi baru aja buat kita di sekolah. Biasa sih enggak, cuman udah lama nggak kesini, baru kali ini lagi kesini. Cocok buat ngobrol, buat nyepi kayaknya juga enak. Baru pertama kali ini kebetulan, karena di sini emang enak buat kerja kelompok gitu. Lahannya juga luas, banyak makanan. Tadi di situ ada kayak kantin. Selain itu, kalian juga dapat mampir ke perpustakaan yang ada di Gedung Ali Sadikin. Perpustakaan ini memiliki koleksi buku yang lumayan lengkap, dan di dalamnya juga terdapat fasilitas untuk anak-anak, seperti ruang bermain indoor dan juga buku-buku cerita anak-anak. Berdirinya Taman Ismail Marzuki juga dibersamai dengan Planetarium dan Observatorium Jakarta. Namun sayangnya, untuk saat ini planetarium sedang dalam tahap renovasi. Tapi, morning people bisa menikmati pertunjukan planetarium jika ada kegiatan di luar gedung. Nah, itu dia salah satu wisata ikonik yang ada di Jakarta. Bagaimana? Apakah morning people tertarik untuk berlibur ke sini?